Sekarang kita bicara dasar sistem transmisi listrik. Jadi transmisi listrik ini seperti kita lihat di gambar ini adalah yang mengalirkan listrik. Biasanya dalam daya yang besar dan jarak yang besar hingga ribuan megawatt, ribuan juta watt artinya, dan jarak yang jauh ratusan bahkan bisa ribuan kilometer. Nah, kalau kita bicara dasar sistem transmisi listrik atau sistem transmisi listrik, di diagram ini adalah di mana biasanya ditandai dengan tower-tower transmisi dan saluran-saluran udara transmisi, ya, sistem transmisi listrik. Mungkin kita bisa ulang sedikit bahwa tegangan tinggi ini diperlukan itu untuk mentransmisikan daya yang tinggi dengan arus yang relatif manageable, arus yang tidak terlalu tinggi. Karena daya adalah tegangan dikali arus. Nah, makanya kalau kita naikkan tegangannya, untuk daya tertentu arusnya relatif kita bisa pertahankan relatif rendah, sehingga konduktor-konduktornya bisa lebih kompak, lebih efisien, lebih kecil, lebih murah, lebih ringan, relatif ya, sehingga tidak terlalu membebani towernya. Dan dari tegangan tinggi itu ya kita harus mengkompensasinya dengan isolator-isolator. Jadi semakin tinggi tegangannya akan semakin panjang, semakin sophisticated atau kompleks isolasinya. Dan di Indonesia mungkin tegangan tertinggi ada di 500 kV atau 500.000 volt, tapi di beberapa negara bisa lebih rendah, bisa 380 atau 400 kilovolt, atau bisa lebih tinggi kayak di Amerika Utara atau di Rusia di 700 lebih ya, 765 kilovolt. Bahkan sekarang di China itu sampai 1000 kilovolt atau lebih. Jadi itu menandakan bahwa daya listrik yang dialirkan juga semakin besar, semakin besar. Ketika kita bicara transmisi, sistem transmisi listrik, maka yang sering kita lihat atau wujud yang sering diimplementasikan sekarang masih dalam bentuk saluran udara transmisi arus bolak-balik. Yang gunanya adalah menyalurkan tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban, yang jaraknya bisa ratusan kilometer hingga ribuan kilometer, dan dayanya juga besarnya itu ratusan megawatt hingga ribuan megawatt. Nah, pada saat listrik dialirkan, misalkan ada arus yang mengalir di konduktor, arus itu I ya, I kuadrat R rugi-ruginya. Maka ini juga salah satu alasan kita ingin I-nya itu tidak besar kalau bisa, tidak terlalu besar sehingga mengurangi rugi-ruginya. Tapi yang jelas di transmisi ini selalu terjadi rugi-rugi atau losses energi yang hilang dalam bentuk panas biasanya. Nah, inilah yang membuat kita memilih di tegangan berapa listrik itu kita transmisikan. Nah, ini sebenarnya topik yang bagus untuk jadi bahan diskusi. Kenapa tegangan tinggi, kenapa tegangan ekstra tinggi? Karena di sini yang dicari adalah keseimbangan antara arus yang optimal sehingga tidak terlalu besar rugi-ruginya, misalkan konduktornya juga tidak terlalu berat, dengan tegangan yang optimal sehingga misalnya isolatornya masih manageable, masih bisa di-manage dengan baik, masih bisa didesain dengan baik, juga tidak terlalu berat, dan towernya pun tidak terlalu besar, dan lain. Jadi ini sebenarnya adalah keseimbangan. Tergantung dari biasanya daya yang dialirkan dan jarak dari listrik tersebut ditransmisikan. Nah, ini adalah ilustrasi saluran transmisi di Jawa, Bali, dan Madura. Jadi kalau kita lihat ini Pulau Jawa, maka yang warna biru ini adalah saluran 500 kV. Kita lihat dari barat ke timur. Kemudian ada yang merah yang di 150 kV. Kemudian ada yang hijau nih di 70 kV. Jadi kalau di Indonesia
disebutnya saluran udara tegangan ekstra tinggi untuk yang 500 kV, saluran udara tegangan tinggi untuk 150 kV, dan saluran udara tegangan tinggi untuk yang 70 kV. Tapi ini tiap negara juga berbeda-beda, sehingga kadang-kadang batasannya juga tidak terlalu definitif ya. Tapi poinnya adalah ya memang ada tegangan yang tinggi sekali gitu, ketika dayanya yang dialirkan besar atau sangat besar. Nah, ketika kita bicara komponen utama saluran transmisi, maka tidak terlalu jauh dari 4 komponen utama ini. Yang pertama tentu saja menara transmisinya, ada tiangnya, ada pondasinya, kemudian isolator. Jadi kanan ini, yang ini adalah isolator yang menghalangi lah ya antara konduktor, kawat-kawat konduktor ini dengan menara transmisi. Kemudian ada kawat penghantar, di sini kawat penghantar yang menghantarkan listriknya, kemudian kawat tanah yang diantaranya untuk, bisa juga untuk kalau ada sambaran petir misalkan dia ke sana, ke kawat tanah ini, sehingga tidak ke aliran, kawat penghantar yang beraliran. Nah, ini contoh-contoh desain tiang transmisi listrik yang bergantung dari tinggi tegangannya. Tentu saja kalau dia tegangannya rendah, dia relatif lebih sederhana, lebih simple dibanding ketika tegangannya tinggi. Ini karena ketika kita mentransferkan listrik dengan tegangan tinggi, kita biasa berbicara jarak yang jauh dan daya yang besar. Makanya ketika kita bicara daya yang besar, konduktornya pun juga cukup besar, cukup berat, sehingga kita perlu tower yang kuat. Demikian juga ketika bicara jarak yang jauh, maka dia perlu berpenompang yang kuat pula. Jadi ini ada berbagai macam bentuknya. Jadi kalau kalian lihat sekarang di jalan setelah lihat kuliah ini, kalian bisa menebak kira-kira tegangan suatu jaringan listrik itu berapa dilihat dari bentuk towernya. Nah, ketika kita mendesain menara saluran transmisi, tentu saja banyak yang kita perlu perhitungkan. Di antaranya, salah satunya misalnya kita mesti ingat bahwa konduktor itu adalah metal yang memuai. Jadi, dia ketika panas, dia akan memuai, ketika hari dingin, dia akan menyusut, sehingga akan ada perbedaan antara jarak dari konduktor tadi ke tanah, atau ke komponen-komponen, kalau kita anggap pohon itu komponen yang menuju ke tanah. Nah, ini mesti kita ukur, jangan sampai misalkan transmisi itu dirancang ketika dingin dan ketika panas dia menyentuh misalkan pepohonan yang ada di bawahnya, sehingga mengakibatkan hubung singkat. Ini memang lebih terasa atau lebih ekstrim ketika kita bicara di negara 4 musim, yang musim dinginnya bisa minus 30 derajat, musim panasnya bisa 35 derajat, tapi sebetulnya ya untuk negara tropis seperti Indonesia pun tetap ada perbedaan dan tetap ini harus diperhitungkan. Kemudian juga tadi istilahnya seg ya, line seg, sagging, seg. Ketika dia misalkan memuai tadi, menurun, jadi menggantung ke arah tanah. Tapi juga kita tahu bahwa si konduktor ini bisa mengayun, tertiup oleh angin misalnya. Dan ini pun menjadi salah satu perhitungan ketika kita menghitung right of way istilahnya. Jadi berapa jarak yang diperlukan untuk di kanan kiri transmisi. Sehingga sagging atau sway line ini tidak mengganggu sekitarnya, dan operasi listrik juga tidak terganggu oleh sekitarnya. Nah, ini untuk ilustrasi, jadi ini foto. Jadi isolator ini yang kawat ini adalah kawat konduktornya. Ini isolator yang seperti piringan-piringan ini yang menghalangi antara konduktor yang beraliran listrik dengan tower listrik. Nah, sebagai ilustrasi di kanan ini ada operator yang sedang melakukan maintenance isolator. Jadi kita lihat ini ukurannya masif, jadi kalau orang ini mungkin tingginya 1,7 meter ya, ini isolator kita bicara di ukuran lebih dari itu, mungkin hampir 2 meter atau lebih.
Nah, kalau kita pecah per unit bentuknya seperti ini, dia itu juga berlekuk-lekuk. Biasanya terbuat dari bahan yang terbaik ya, jadi keras tapi apa namanya sifat isolasinya tinggi dan dia juga dirancang sedemikian, bisa di sini dia ada liku-liku di sini sehingga ketika hujan atau polusi tidak gampang terjadi hubung singkat yang melewati isolator ini. Dan dia biasanya disusun seperti ini, jadi dalam beberapa tumpukan, di mana di bagian bawahnya adalah line konduktor dan di bagian atasnya adalah tower, di mana dia menjadi cantolan dari konduktor ini. Nah, ini fungsi-fungsi ini juga hal-hal menarik untuk didiskusikan. Kenapa dia dalam bentuk modul, kenapa dia dalam bentuk mempunyai pola seperti ini, berapa keping yang perlu dipasang dan lain sebagainya, itu bisa dijadikan bahan diskusi untuk diskusi kelompok. Kawat penghantarnya sendiri juga biasanya tidak jauh dari aluminium, tembaga, dan besi sebagai penguat, karena metal-metal ini adalah metal-metal yang bersifat konduktifnya baik. Jadi konduktor-konduktor yang bersifat konduktifnya baik. Tentu saja ada yang lebih baik, misalnya emas, platina, atau perak, tapi ya harganya tentu saja mahal. Sehingga yang praktis digunakan adalah aluminium, tembaga, dan besi sebagai penguat. Dan bentuknya biasanya tidak dalam satu bundle, tidak dalam satu masif gitu ya, solid konduktor, tapi biasanya dalam bentuk tray atau bundle seperti gambar di kanan, jadi dalam bentuk serangkaian konduktor yang disatukan. Biasanya di bagian tengahnya itu adalah besi dan aluminium di sekelilingnya. Jadi dengan begini tentu saja kita bicara mekanik ya, jadi dia lebih elastis misalkan, lebih fleksibel. Dan juga kita bicara kalau di listrik ada namanya skin effect, itu kita bicara nanti penampang skin effect-nya ini lebih baik sehingga lebih efisien dan rugi-ruginya lebih efektif lah penyaluran arus listrik di sini. Nah, ada beberapa kode, jadi ada AAC, AAAC, ACSR, ACAR. Ini tergantung dari jenis konduktornya atau penghantarnya. Jadi AAC misalnya aluminium conductor, triple AC misalnya aluminium alloy conductor, ACSR aluminium conductor steel reinforced. Jadi penghantar aluminium diperkuat baja di tengah dan seterusnya. Jadi kombinasi dari ini adalah lebih ke pembangunan, mungkin lebih ke mekanik dan sipil, tapi juga ada sisi elektriknya kayak tadi masalah skin effect, masalah skin effect sih terutama mungkinnya, dan masalah tadi bahwa arusnya seoptimal mungkin sehingga rugi-ruginya tidak besar sekali. Nah, kemudian ada yang namanya kawat tanah atau ground wire atau shield wires yang fungsinya melindungi kawat penghantar dari sambaran petir. Jadi petir sendiri kan adalah arus listrik ya yang besar, kita bicara kiloampere di sana. Dan kawat listrik juga beraliran listrik, ada arusnya. Jadi kalau ada aliran listrik, sebetulnya kita ingin aliran listrik itu sedapat mungkin tidak mengganggu suplai atau transmisi listrik kita, maka ada yang namanya ground wire. Jadi listrik itu biar menyambar ke earth wire saja, yang langsung terhubung ke ground. Jadi aliran arus dari petir tadi langsung mengalir ke tanah ke bumi. Jadi ya seperti petir pada umumnya ya, dia menyambar bumi dan muatannya semua masuk ke bumi. Nah, ini earth wire di sebelah kanan tuh di paling atas, dan ini yang konduktornya, ada isolator, ada juga close arms, damper, dan fungsi-fungsi komponen-komponen dari tower transmisi, menara transmisi. Ketika kita memodelkan salian transmisi listrik, biasanya kita juga tidak jauh dari 4 komponen: resistansi, hambatannya, induktansi, kemudian kapasitansi dan konduktansi. Yang kayak kalau kita lihat ketika kita bicara resistansi, tentu saja ketika kita bicara konduktor, dia mempunyai resistivitas, tahanan jenis atau rho, dia ada panjangnya, dia ada luas penampangnya, jadi ada L, ada A, maka tentu di situ ada resistansi, rho L per A.
Dan ketika kita bicara misalkan ada aliran arus listrik mengalir di suatu konduktor, maka kita bicara adanya medan magnet di sekitar arus listrik itu, makanya ada induktansi atau L. Dan ketika kita bicara medan listrik dari tadi konduktor tadi dengan bumi misalkan, itu kita bicara kapasitansi dan konduktansi. Jadi cara model fisika dengan model perhitungan tidak akan jauh dari 4 komponen ini. Itu pengantar tentang sistem transmisi. Terima kasih untuk perhatiannya.